jadi ini untuk update-nya udah selesai dan sekarang saya bakal coba buat demoin. Pertama itu kita bisa coba ke ini ya untuk masuk ke menu-menu yang ada di admin. Pertama itu untuk di daftar ulang. Di sini kita udah coba buat ini. Jadi tadi ada user yang udah daftar ulang dan ini udah ke-record. Di sini seperti ini kita bisa melihat berkas dan seperti itu. Jadi ya dia udah sinkron dengan database atau dengan desain database terbaru. Kemudian di data PPDB, nah di sini ini kita udah berhasil nambahin data PPDB. Di sini saya bisa tambahin data PPDB, tapi nantinya dia bakal, oke, kita bakal coba tambahin aja ntar. Kita bisa hapus. Di sini saya bikin 2025 mungkin. Kemudian untuk di akhir pendaftarannya itu seperti ini. Kita bisa save. Oke, nah di sini udah berhasil kita tambahin data ya. Jadi seperti ini. Ya, karena agar dia karena apa? Karena di prosesnya itu kan dia bakal otomatis nge-get di data PPDB yang terbaru. Jadi saya bakal coba hapus aja di data yang ini, agar data sebelumnya itu dia nggak bentrok ya. Oke, nah di sini kita bakal coba untuk di button export Excel, PDF, edit, hapus itu kita bakal cobain. Pertama kita mesti cek dulu di bagian peserta apakah udah ada peserta yang mendaftar. Nah di sini kita udah punya data peserta yang mendaftar. Nah kita bisa coba ekspor ke Excel di sini. Di sini kita bisa coba ekspor ke Excel dan Excelnya udah ke ekspor. Kita bisa tes, lihat, dan nah di sini kita bisa melihat data-data dari pendaftar yang udah ini ya udah submit data ya. Oke, seperti ini. Itu untuk ekspor Excel. Kemudian di ekspor PDF kita bisa klik di sini dan di sini kita juga udah bisa melihat data dari pendaftar seperti itu. Nextnya itu di bagian edit kita bisa mengedit data ini, data PPDB. Kita bisa ubah statusnya ke ditutup dan statusnya udah ketutup. Oke, jadi kita udah berhasil. Oke, kemudian kita mesti cobain di peserta nih. Jadi untuk di peserta kita bisa ekspor datanya di sini. Kita bisa coba ya tes. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat untuk pesertanya itu udah sesuai datanya, sesuai dengan data peserta yang submit. Cuma di pas fotonya ini masih kosong. Kenapa? Karena mungkin oke, bisa kita lihat di KTP-nya ini value-nya masih nol. Ya untuk pas foto ini dia ngambil value dari KTP, jadi otomatis dia masih kosong. Antar kita bakal coba ekspor lagi setelah kita menambahkan data ini ya, data ekspor ke si peserta. Di sini juga untuk scan peserta ini kita udah bisa mengaturnya. Di sini kita bisa menghapus datanya seperti ini dan kita bisa coba kembali ke peserta di sini. Kita bisa tes di bagian ini ya, kita bisa cek berkas. Nah di sini kita bisa lihat untuk kartu keluarga dan pas fotonya itu kosong, jadi kita bisa tambahin ya. Untuk kondisinya dia seperti ini nantinya, jadi kalau ada salah satu di antara field ini yang kosong, ini nggak bakal diproses. Untuk submit itu jadi kedua field yang di sini mesti diisi, dan juga nantinya kalau di antara tiga ini ada yang kosong dia bakal tampilin upload berkas. Cuma kalau di antara tiga ini udah diisi semua, maka nantinya dia bakal nampilin ini ya, bakal nampilin halaman untuk melihat berkas itu. Jadi kita bisa klik di sini. Oke, di sini kita bisa tes. Oke, nah di sini seperti yang kita lihat di sini adalah halaman untuk melihat berkas. Kita bisa cek di data admin apakah datanya udah masuk. Nah seperti yang kita lihat untuk datanya udah masuk. Kita bisa tes ini ya, tes untuk ekspor lagi apakah pas fotonya udah masuk atau belum. Dan seperti yang kita lihat di sini untuk pas fotonya udah masuk. Kenapa? Karena
data KTP tadi udah kita isi ya. Oke, seperti itu. Itu untuk ekspor ya. Nextnya itu di detail, paling kita bakal coba buat ini ya, buat ubah status. Di sini kita bisa ubah status ke selamat kamu terima untuk mendaftar ulang, jadi kita bisa tes di sini. Oke, kita bisa cek di sini apakah Oke, di sini statusnya selamat kamu diterima di sekolah ini, klik daftar ulang. Nah, kita bisa lihat untuk buttonnya ini udah sesuai dengan kondisi yang ditetapkan. Kalau dia diterima itu ada 2 button di sini, fakta integritas, daftar ulang. Oke, kemudian kita bisa tes ubah lagi nih ya ke statusnya ke berkas diterima dan sedang diverifikasi. Kalau berkas udah diterima dan sedang diverifikasi ini dia ada cetak formulir seperti itu. Untuk ini ya, untuk formulirnya ini linknya belum saya spesify, jadi nanti bisa dispesify sendiri untuk linknya. Nextnya itu di bagian mana ya? Oke, nextnya itu untuk ini kita berkasnya itu kita tolak ya, kita tolak berkas. Kita bisa lihat untuk status buttonnya nanti dia seperti apa. Oke, kalau untuk berkas ditolak dia adanya cetak formulir. Oh ya, untuk cetak formulir itu dia nantinya seperti ini ya, di sini. Oke, siap-siap. Oke, bentar, bakal saya coba buat ini ya, buat cetak formulir. Saya bakal off kan dulu sebentar. Oke, ini untuk berkas ditolak, jadi terdapat tidak kesesuaian pada berkas. Di sini dia bakal cetak formulir dan begitu kita pencet di sini dia bakal otomatis open page ini. Dia bisa mendownload formulir dari si user. Oke, itu untuk status berkas ditolak. Nextnya itu untuk di mana ya, di status apa tuh, status berkas diterima, jadi kita bisa save di sini. Jadi kita pastiin untuk semua statusnya itu buttonnya udah ya. Ini kita save berkas diterima, kita masuk ke sini. Oke, sini kita cetak formulir dan cetak kartu ujian. Oke, ini untuk cetak kartu ujian. Kenapa dia nih? Ya, ini dia belum menyesuaikan datanya nih. Waduh. Ya, pokoknya dia udah beralih ke sini, jadi nanti disesuaikan aja untuk datanya ya. Untuk dicetak formulir dia juga udah berhasil cetak formulir. Oke, ini udah berhasil. Terakhirnya itu di bagian mana nih? Oke, di sini belum bisa diterima, jadi dia ditolak. Untuk kondisi ini dia nggak ada button dummy ya, dia cuma bisa cek berkas. Sini untuk kemudian tadi kamu diterima, jadi kamu diterima itu kita bisa lihat di sini. Dia bisa lihat cetak bukti kelulusan. Oke, lagi-lagi dia mesti disesuaikan dulu ya. Oke, mungkin segitu aja untuk videonya. Terima kasih.